sekilas info, untuk trip ke Australia ini kita cuma bawa 1 koper kecil, 2 koper kecil, dan ini tas backpack kecil juga. Gitu doang tuh sih. Nah, nanti saya share gimana caranya packing yang kecil-kecil gitu dan masih bisa buat ngehemat, nggak usah pakai bagasi pesawat. Oke, tips yang pertama adalah cari penginapan, biasanya Airbnb ya, yang ada fasilitas washing machine dan syukur-syukur ada dryernya juga. Gitu, itu apaan? Ada dryernya juga. Nah, kalau misalnya, jadi ini sangat bermanfaat banget kalau misalnya ada washing machine sama dryer, karena kalau misalnya agan travelingnya itu 14 hari atau 2 minggu gitu ya. Nah, nggak usah bawa baju 14 biji kan. Tinggal bawa baju, let's say 30%-nya 5 biji gitu. 5 biji atasan, bawahan 2 atau 3 gitu. Nah, itu kan bisa di mix and match. Nah, terus jadinya bisa cuci gitu. Jadi di hari ketiga, hari keempat cuci gitu. Itu berguna banget. Jadinya bisa mengurangi bagasi yang kita perlu bawa gitu. Nah, tips yang kedua adalah kalau misalnya agan cari yang Airbnb, cari yang itunya itu lengkap, utensil di dapurnya itu lengkap. Kalau gelas piring itu kan standar ya, gelas piring sendok segala macam itu standar. Tapi cari yang ada microwave, terus kompor. Ini ada oven segala macam, unit yang kita rental tuh ada oven segala macam. Terus yang pasti ini ya, kulkas. Jadi kita bisa naruh makanan di situ segala macam. Terus bahkan di unit kita ini ada dishwasher. Tapi kita jarang pakai sih. Kalau ini air standar lah ya. Di kamar hotel juga ada. Tapi ini tuh berguna banget soalnya di sini tuh ternyata air putih tuh mahal banget. Jadi kita rata-rata sih bikin ini air sendiri, terus kita ini sendiri. Nah, kenapa ini tuh penting banget dapur yang lengkap ini? Karena kita bisa masak sendiri kan. Nah, tapi rata-rata kalau misalnya di Australia ini dia tuh nggak ada rice cooker. Nah, kita kan sebagai orang Indo mesti makan rice ya, mesti makan nasi. Makanya saya bawa ini nih, kecil. Mereknya sih Philips, yang kecil gitu deh pokoknya. Tuh, cuma berapa nih? Kayak gitu. Bisa cari di toko hijau atau di toko orange, atau mungkin merek lain juga bisa alternatif. Tapi cari aja yang paling kecil, itu berguna banget. Jadi kita bisa beli berasnya sendiri gitu ya. Beli beras, terus beli telur, sarden, inilah. Dan biasanya sih kita beli, soalnya di Australia kan itunya bagus ya, beefnya. Ini nih juga nih, beef sausage ini. Jadi gampang banget, kita tinggal potong-potong, campur-campur, masukin ke sini semua, jadi deh gitu. Terus kalau Indomie, kebetulan ini Indominya udah habis. Ya Indomie mah standar lah ya gitu. Jadi ini tips yang kedua nih, kalau misalnya traveling bareng teman atau bareng keluarga gitu, cari yang dapurnya itu lengkap gitu. Itu berguna banget, bakal nge-save cost kita substantially gitu, lumayan banget. Soalnya kita bisa breakfast di rumah, terus sama dinner di rumah. Nah, kalau bisa, karena kan kita ada rice cooker gitu. Jadi kita bisa lunch di luar, atau mungkin kalau jajan-jajan yang agak heavy-heavy gitu. Jadi pengeluaran buat makanan nggak terlalu banyak. Nah, ini contohnya nih kan, kita baru habis belanja, beli daging yang udah dimarinate 2 biji, lagi promo, beli 2 tuh $15 aja. Terus beli telur isi 12, roti buat hotdog gitu. Terus ini beli garlic, bawang putih buat ini ya pas nge-steak. Indomie isi 5, terus ini cookies, ini apel kecil, terus strawberry, mangga, melon, susu yang 2 liter, terus sama ini snack 2 biji, 2 kantong. Itu kita habis di sini tuh 81,5. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibandingin sama yang kemarin kita makan Japanese itu kan habis 90 something. Nah, 90 something. Jadi 90 something buat sekali makan. Nah, ini sih mungkin bisa 2-3 hari lah ya. Nah, tergantung sih steaknya segala macam gitu.
kayak gitulah. Jadi ini salah satu tips untuk menghemat selama bepergian tapi masih tetap enjoy gitu. Soalnya kan contohnya Australia kan beef terkenal beefnya ya, apa dagingnya bagus-bagus, makanya ya mungkin kita tiap hari makan beef lah. Tapi kalau masak sendiri kan jatuhnya jadi lebih murah gitu, lebih murah tapi tetap makan enak gitu kan. Nah tips berikutnya itu ini kan, nih ini tuh adalah kolor sekali pakai gitu deh, kolor sekali pakai. Tapi jangan salah, kalau tergantung harganya. Kalau yang agak bagusan itu bahannya itu tebal, masih lumayan tebal, jadi masih nyaman lah dipakai. Jadi misalnya kita sekarang traveling 2 minggu, 14 sampai 16 hari lah. Saya 14 hari, berarti kita bawa 14 plus mungkin 3 atau 4 biji cadangan gitu. Nah jadinya itu ketika awalnya penuh sama kolor cadangan ini, kalau misalnya at the end of the trip kita bisa pakai buat ngewadahin oleh-oleh gitu yang mau dibawa pulang gitu. Soalnya kan kalau baju tadi udah ngepas-pasin gitu ya berapa hari, terus nanti dicuci segala macam kayak gitu. Nah nanti yang pas kita berangkat ini bagian ini penuh sama kolor, sekarang kita buat oleh-oleh atau apa gitu. Nah itu salah satu tips juga untuk agar supaya bagasi kita tuh tetap light gitu, tetap sedikit gitu. Kalau misalnya kaos kaki ya mau gimana lagi ya, soalnya kan belum nemu kaos kaki sekali pakai gitu ya, kecuali kalau kita tajir kaos kakinya sekali pakai buang, sekali pakai buang kayak gitu. Jadi konsepnya tuh kayak gitu kan, yang bisa kita buang. Jadi kolor sekali pakai, setelah dipakai buang, space yang tersedia kita pakai buat ngewadahin barang-barang yang lain gitu. Dalam hal ini bisa oleh-oleh atau memorabilia gitu. Nah dengan tips-tips seperti itu kan, jadi kita tuh 2 minggu di Australia cuma bawa barang kayak gini doang nih. Semuanya cabin baggage,